الله مخلصا له الدين.
sampai melempar jumroh Aqabah itu pada hari tanggal 10 Zulhijjah. Pada 10 Zulhijjah. Di Arafah itu tidak lama. Sebab memang yang dia start kita untuk wukuf di Arafah yang masuk pada kategori rukun di Arafah itu adalah mulai zuhur. Mulai zuhur itu sampai asar, sampai dalam maghrib. Karenanya mulai dari asar itu para jamaah itu mulai siap-siap lagi, setelah bergiliran itu diangkut ke Musdalifah. Mereka ke Musdalifah, mabit dulu sana tinggal sebentar di Musdalifah, baru kemudian nanti diangkut lagi berangkat ke Mina untuk melakukan lempar jumroh. Nah, jumroh Aqabah itu adalah jumroh yang masuk pada wajib. Jadi kategori wajibnya jumroh Aqabah, yakni hingga lemparan pertama lalu menghentikannya. Jadi sampai pada lemparan pertama itu baru kemudian dihentikan untuk membaca talbiyah. Jadi sepanjang jalan kita dari tenda, so di Mina itu bukan di hotel tempatnya, tapi di tenda. Jadi di tenda, tapi sekarang sudah bagus tendanya dengan fasilitas yang lumayan bagus dan sudah ber-AC. Nah, jadi kita mulai dari start dari tenda itu untuk melempar jumroh itu disunahkan untuk terus membaca talbiyah sampai pada lemparan pertama pada jumroh Aqabah di hari ke-10. Alasannya adalah berdasarkan hadis fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yulabbi hatta balagha al-jamr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya membaca talbiyah hingga tiba di jumroh. Ini merupakan mazhab Sauri. Jadi sampai berhentinya membaca talbiyah itu sampai pada melempar jumroh Aqabah pertama itu, ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam As-Sauri, kemudian golongan Hanafi, Syafi'i dan jumhur ulama. Hanya menurut Ahmad dan Ishaq, hendaklah yang membaca talbiyah sampai selesai melempar semua jumroh, kemudian baru menghentikannya. Nah, kalau hanya sampai pada lemparan pertama pada jumroh Aqabah baru kemudian menghentikan, itu tadi pendapat As-Sauri, golongan Hanafi, Syafi'i dan jumhur ulama. Sementara Ahmad dan Ishaq katanya baru berhenti membaca talbiyah
nggak boleh karena ada kesempatan pada putaran kedua, ketiga baru cium hajar aswad. Jadi selesaikan dulu sampai pada 7 putaran, baru kemudian putaran terakhir, baru kemudian mencium hajar aswad. Hal ini didasarkan kepada hadis yang diterima oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW menghentikan membaca talbiyah di waktu umroh bila dia telah mengusap hajar aswad. Jadi selesai tawaf dalam umroh itu di putaran ke-7 itu kemudian mengusap hajar aswad, baru dia menghentikan membaca talbiyah. Nah, tinggal persoalan bagaimana kalau tidak bisa mencium atau kemudian mengusap, tinggal melambaikan tangan aja, melambaikan tangan. Jadi kayak senjauh gitu ya. Dibilang dua tangan itu kemudian disopeng. Nah, lalu selain dari disunahkan membaca talbiyah itu juga adalah disunahkan membaca sholawat Nabi dan berdoa setelah talbiyah. Jadi selesai membaca talbiyah, kemudian disunahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi itu dan dilanjutkan dengan doa. Nah, hal ini didasarkan kepada hadis yang diterima dari Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Beliau mengatakan disunahkan bagi seorang yang telah selesai membaca talbiyah agar membaca sholawat Nabi. Bila Nabi SAW selesai membaca talbiyah, ini hadis Nabi, maka ia memohon ampunan dan keridhaan kepada Allah dan minta maaf kepada manusia. Jadi selesai, ini yang pernah dilakukan oleh Rasul itu. Ketika dia selesai membaca talbiyah itu, lalu kemudian ia memohon ampunan dan keridhaan Allah. Doanya doa mohon ampunan. Yang dianjurkan itu adalah doa mohon ampunan dan minta keridhaan Allah, doa minta jodoh atau minta doa. Ya taman nanti di kesempatan lain. Ya boleh, tapi bisa kesempatan lagi di hari-hari biasa. Lalu minta maaf pada manusia. Minta maaf. Jadi kalau kita pernah melakukan atau kita ingat itu kalau kita pernah punya dosa dengan seseorang, ya minta maaf. Lalu hal yang diperbolehkan bagi orang yang sedang ihram. 1 dan 2, mandi dan menukar kain
Jadi pendapat Aisyah. Nah, karena ini ada catatan kaki di sini. Berkata Hafiz, pendapat itu adalah pendapat Aisyah pribadi. Sedang kebanyakan ulama berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara celana pendek dengan celana panjang, jadi sama-sama terlarang. Kemarin ada beberapa yang terlarang ketika ihram itu tidak antaranya dalam mengenakan pakaian yang berjahit. Itu mengenakan pakaian
berkata atau tidak menjadi soal, cukup bila ia meminta ampun pada Allah Ta'ala. Jadi kalau dia lupa, ya sudah tanggalkan, baru kemudian istighfar, minta ampun pada Allah atas kelalaian dan kelupaannya. Namun sebaliknya menurut golongan Hanafi, ia wajib membayar fidyah. Nah, kata Imam Hanafi bukan saja istighfar, tapi bayar fidyah. Jadi dia harus membayar fidyah. Itu adalah harus memberikan makan satu orang fakir miskin. Demikianlah pula halnya terjadi pertikaian jika seorang berharum-haruman karena dia lupa. Nah, di antara larangan juga ketika ihram itu adalah mengenakan harum-haruman. Jadi nggak boleh pakai wewangian. Nah, tapi kalau dia lupa atau disebabkan karena tidak tahu bahwa itu tidak boleh, maka golongan Syafi'i prinsipnya adalah bahwa lupa atau tidak tahu merupakan usul atau alasan yang membebaskan seorang dari kewajiban membayar fidyah terhadap suatu pelanggaran selama tidak merusak dan merugikan, seperti misalnya berburu. Nah, hal itu juga berlaku menurut pendapat mereka yang bisa terhadap bercukur dan memotong kuku. Sama bukan bercukur tak boleh, potong kuku tidak boleh selama dia dalam masa ihram. Nah, tapi sekali lagi kalau lupa, karena lupa itu bukan sengaja, biasanya lupa sok ingat. Nah, saya pernah ingat itu, dan besok pasti ingat. Nah, itu berarti di luar kendali dan di luar kesadaran manusia, di luar itu sudah di luar kemampuan manusia. Lalu berbekam, nanti yang boleh itu yang ketujuh adalah berbekam, mengeluarkan nanah, mencabut gigi dan memotong urat. Tidak disangsikan lagi keterangan bahwa Rasulullah SAW pernah berbekam di tengah-tengah kepalanya sewaktu ia sedang ihram. Jadi ketika ihram boleh berbekam. Dan berkata Malik, tidak apa bila orang yang sedang ihram itu mengeluarkan nanah dan melihat lukanya, serta kalau perlu memotong uratnya. Ibnu Abbas mengatakan pula orang yang sedang ihram itu boleh mencabut giginya dan mengeluarkan nanah dari lukanya. Nah, tentu saja memang itu dalam kondisi sama juga ya, dalam kondisi darurat ya. Jadi berbekam, kondisi ini sirah itu, dan dulu pengobatannya itu adalah dalam bentuk berbekam, pusing, pening, dan orang dulu itu berbekam. Disiram ya, dicukur dulu, biasanya di tengah-tengah. Termasuk juga kalau kemudian ada luka yang situ ada nanah dan kemudian itu menjadi membuat menyulitkan bagi kita untuk berjalan atau melakukan aktivitas ibadah. Biasanya kalau ada nanah dalam itu kan sudah nyenyautan ya. Untuk nyenyautan. Sudah bahasa Indonesia. Jadi bisa dibelek tambahkan nanahnya. Jadi boleh. Termasuk mencabut gigi. Cabut gigi. Ya tentu saja kalau giginya gigi sakit ya. Kalau sakit gigi gitu. Lalu kita khawatir nanti ketika sembuh, khawatir nanti akan terjadi lagi ketika kita sedang melaksanakan rukun haji. Atau mengganggu ibadah kita. Maka katanya ketika ihram juga boleh mencabut gigi.
Nah ini dalam kondisi darurat, yang ini berbekam mengeluarkan anak, mencabut gigi dan memotong itu bila memang dibutuhkan dan kondisi darurat. Lalu yang kedelapan menggaruk kepala dan badan. Jadi boleh kalau sekadar menggaruk itu dalam kondisi ihram boleh. Jadi repot kalau kemudian nggak boleh menggaruk. Bisa digaruk. Hal ini didasarkan pada hadis yang diterima dari Aisyah bahwa ia ditanya mengenai orang yang sedang ihram yang menggaruk badannya, ujarnya boleh dan silakan dengan keras ditarik, oke gitu. Jadi bukan yang sekedar itu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga oleh Malik dengan tambahan, seandainya kedua tangan saya diikat dan tak ada yang dapat saya pergunakan selain dari kaki, maka saya akan tetap menggaruk. Jadi kalau kedua tangan diikat, ya nggak bisa digaruk pakai kaki. Artinya menunjukkan bahwa itu boleh dilakukan. Lalu 9 dan 10 berkaca dan mencium bunga-bungaan. Ya, jadi boleh menenun gitu kan, berkaca, bercermin, kemudian mencium bunga-bungaan, tapi bukan minyak wangi. Hanya sekedar bunga-bungaan yang sifatnya alami. Lalu 11 dan 12 mengikat pundi-pundi di pinggang buat menyimpan uangnya pribadi dan uang orang lain, dan memakai cincin. Biasa ikat pinggang itu ya. Biasa kalau jamaah itu ada uang itu menggunakan ikat pinggang. Termasuk juga itu. Jadi boleh ihram mengenakan ikat pinggang yang di situ adalah kepentingannya itu untuk menyimpan uang, baik uang dia, uang pribadi dia maupun juga uang orang lain yang nitip, dan boleh memakai cincin. Sebab cincin itu bukan kategori barang yang berjadi. Cuma jadi cincin. Lalu yang ke-13 memakai celak, memakai celak mata. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang yang sedang ihram itu boleh bercelak dengan bahan yang dikehendakinya bila matanya sakit selama tidak memakai wangi-wangian. Jadi sekadar celak, celak itu banyak jualan di situ. Di Arab itu celak. Tapi ini kepentingannya adalah untuk kesehatan mata, bukan untuk berdaya, tapi untuk kesehatan mata. Lalu yang ke-14 bernaung di bawah payung, di bawah tenda, atap dan lain-lain. Jadi sekadar bernaung yang itu tidak menempel pada badan itu boleh. Jadi yang tidak boleh itu menutupi kepala itu dengan sesuatu yang menempel, seperti anduk, seperti topi. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau hanya sekadar berteduh di bawah payung yang itu tidak nempel di badan, itu hanya boleh. Itu boleh di bawah pohon, di bawah tenda, di bawah atap, gitu. Jadi tidak bisa dibacakan ya, semuanya memang ada dasarnya. Lalu berinai. 15 itu yang diperbolehkan itu berinai. Golongan Hambali itu berpendapat bahwa tidak terlarang bagi orang sedang ihram, baik laki-laki maupun perempuan, buat mencat bagian manapun dari badannya dengan inai kecuali kepala. Jadi inai itu ya apa bahasanya? Untuk mewarnai itu ya balur kayak gitu. Lulur kan ya ada sih pakai lulur. Tapi sih menurut Imam Syafi'i ini dibolehkan laki-laki yang sedang ihram buat mencat seluruh bagian tubuhnya dengan inai kecuali kedua tangan dan kaki. Jadi kalau
ini didasarkan pada